baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena apabila saya ngadain acara haul ayah saya, ada orang yang datang, saya bilang terima kasih sudah hadir mendoakan orang tua saya. Apalagi orang yang hadir acara maulid memuji nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga orang yang patut untuk diucapkan terima kasih, karena orang-orang itu sudah memuji orang yang kita cintai, sudah memuji orang yang kita harapkan syafaatnya di padang mahsyar. Cinta kepada Rasulullah adalah cinta yang abadi, yang tidak dapat ditukar dengan harta dunia apapun. Cinta ini bisa menyelamatkan kita dimanapun. Cinta pada Rasulullah bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Karena cinta kepada Nabi tidak bakal membuat kita susah akan kesengsaraan di dunia. Para sahabat, bagaimana beliau ada Ashabu Sufah yang dia tinggal di masjid 70 orang, hidupnya cuma taklim sama Nabi Muhammad, hidupnya cuma pengen memandang Nabi Muhammad, hidupnya cuma pengen sholat jamaah sama Nabi Muhammad, gak mau pindah dari masjid. Karena ketika berada di masjid, Nabi Muhammad sering ke masjid, orang itu menikmati memandang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ketika Rasulullah dalam keadaan khutbah Jumat, ada badui angkat tangan langsung nanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasulullah lagi khutbah Jumat kaget. Ini ada badui ini orang desa sosok. Wah, gak karu-karuan, pakaiannya itu ya kayak orang desa banget. Habis itu Rasulullah melanjutkan khutbahnya, karena tidak mungkin pas khutbah ngobrol kan. Karena khutbah ini pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Setelah selesai sholat Jumat, Rasulullah nanya, siapa yang tanya tadi kapan kiamat? Nana ya Rasulullah. Batu itu ngacung. Orang sahabat-sahabatnya Nabi ini sumpah, ini kok pas Jumatan Nabi lagi khutbah main dipotong aja. Coba kalau di Indonesia ada yang motong jalannya Pak Presiden, dikejar sama Pak Pres. Udah nonton videonya? Presiden lagi lewat ini, pengawalnya di depan main dipotong sama orang udah naik motor, udah helman aja, dikejar langsung tangkap. Itu tilang ini di Sulawesi kalau nggak salah, tilangnya ngambilnya di Jakarta. Bukan bayang. Baru Presiden, ini Rasulullah lagi khutbah Jumat, ya Rasulullah, mata saat kapan kiamat ya Rasulullah? Sahabat-sahabat nengok sambil mulai tangkem ini. Nabi Muhammad lagi ngomong kok main bengong aja. Maksudnya siapa yang nanya tadi? Nanya ya Rasulullah. Biasanya kalau di acara kayak gitu ada yang nganeh-nganehin, semua jelek, nengok semua. Mukanya tidak ada yang enak semua, saya cumpok namanya orang. Kamu nanya kapan kiamat ini, kamu punya amal apa? Ya Rasulullah, saya tidak punya amal apa-apa. Hebatnya orang Badui, yakinnya los. Coba di kampung-kampung ini kalau ngadain pengajian, meterannya cuma 900, dikasih 5.000 udah jeblek, karena stroke-nya los. Kalau sudah los, dol. Tidak ada los atau konslet los. Orang-orang yang cinta sama Rasulullah model batu ini los. Tidak takut dia dipelendeli sama sahabat. Apa, saya juga cinta Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad cuma punya kamu apa? Itu juga punya saya. Ya Rasulullah, kamu nanya kenapa? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Ya Rasulullah, saya orang Badui biasa, sholat ya 5 waktu, puasa ya mek Ramadan, zakat ya kadang kalau emang waktunya zakat saya emang wajib zakat ya zakat, kalau enggak ya enggak.
Jadi kok berani kamu bilang kapan kiamatnya apa? Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Yang saya punya, yang saya banggakan di dalam diri saya hanya cinta Allah dan engkau ya Rasulullah. Almarhum ma'an ma'ahab. Orang yang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kumpulnya kita di sini karena cinta sama Nabi Muhammad, pasti akan dikumpulkan sama Allah di pada masa bersama baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Amin. Cinta kita mempengaruhi cepat enggaknya ketemu Rasulullah. Kalau cintanya cuma sekolah mayangan, yang penting ingat kanjengnya, ya rotok suwi gitu. Cuman kalau yang datang karena rindu sama Nabi Muhammad, nanti ketika di pada masa Nabi Muhammad juga nyari mana yang rindu sama aku. Ketemu nih, sini, diawi-awi. Coba kalau misalnya Pak Jokowi datang, kita Pak Jokowi, sini, sepeda, Melayu tadi, cuma dapat sepeda telung yuto, Melayu. Ada mertuane ndak ditengok, ndak Melayu, ndak ngajak anak bucu, ndak langsung naik, cuma sepeda. Ini syafaat yang kita kalau nggak dapat syafaatnya Nabi Muhammad jangan harap surga. Amal ibadah kita sholat 5 waktu ini kadang kepikiran yang ibu-ibu, pikiran masakan, jemuran lah. Coba kalau lagi sholat zuhur terus mendung, kira-kira ibu mikirin jemuran, waduh teles. Kayak gitu ngarep surga. Pas lagi ngadep Allah yang dipikirnya itu cuma daster lewat di hujan. Bapak-bapak yang ketika kerja dipanggil sholat, bosin lo torek bingung gak? Astagfirullahaladzim, lagi sholat itu godaan setan. Mesti kepikiran lagi gitu ngarep surga. Kita ini model-model badui gitu. Kalau tidak punya cinta sama Rasulullah, ya Allah, jangan ngarep nyium bau surga nih, jangan. Kita ini cuma punya cinta tok. Pasar bongkokan itu. Amal ibadah kita sholat, puasa, zakat ini untuk nambah cinta sama Rasulullah, bukan untuk nambah aman. Enggak. Kita sholat, puasa, zakat, sedekah sama orang biar kita mirip sama Rasulullah, biar Rasulullah ini senang, biar Rasulullah juga cinta sama kita. Sahabat Umar bin Khattab ini beliau berkata, apabila kaki saya berada di surga dan yang kiri masih berada di luar, saya belum merasa tenang, takut masuk neraka. Seperti Umar bin Khattab yang ketika Rasulullah meninggal, beliau ada yang bilang, ya Umar, Rasulullah meninggal, wanita. Siapa yang bilang Muhammad meninggal, tak penggal Pak. Coba kita punya guru meninggal, biasa aja. Kadang tahlile lo arang-arang teko. Holnya lo ada. Rasulullah, Sayyidina Umar, macam-macam bilang Rasulullah meninggal, belum sama aku. Enggak, Rasulullah enggak meninggal karena enggak rela kekasihnya. Tujuan kita di dunia ini hanya untuk menambah cinta pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cinta ini kita akan memiliki kemuliaan. Apa contohnya? Maulid Jibiduror, Maulid Berjanji, Maulid Tiba, Sarahul Anam, Maulid Yaulami, dan semua maulid-maulid yang ada, pengarangnya ini menulisnya atas dasar cinta. Gak mungkin nulis maulid kok iseng-iseng gitu. Pasti cinta sama Rasulullah. Yang dibayangkan ini cuma Rasulullah. Saya ketika baca maulid ini di sini nih, saya ingat waktu umroh. Waktu umroh di Masjid Nabawi ini, kalau mau ke makamnya Nabi Muhammad tuh lewat pintu Abu Salam kalau nggak salah. Itu tuh cuma bisa melihat antara saya sama anak orang-orang Hadrat ke sana. Cuma bisa mandang pintunya tok. Mandang pintunya tok tuh tidak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa nangis. Rasulullah saya sudah sampai.
di sini. Masa pulang nggak bawa apa-apa? Masa cuma bawa kurma yang regane 1.000 2.000? Saya pulang dari sini pengen bawa cinta yang lebih bertambah. Dan ketika saya belum umroh, saya mikir, Allah, umroh sepisan, tidak apa-apa, seperti ini sampai sana. Habis pulang dari umroh, ya Allah, nengso tiap tahun. Orang duit-duit tak gresek-greseki. Dilalah burung itu gesekan. Cuman rindu udah gak tertahan. Setiap maulid ingat Masjid Nabawi. Setiap dulu 2 minggu setelah umroh, kalau lihat masjid ini kayak lihat Ka'bah, pengennya tawaf. Kan repot di pesugihan, mengiringi masjid pesugihan putih lokan tidak ada. Yang kita miliki ini cuma cinta, tidak ada yang lain. Ketika kita ibadah sama Allah, yang kita miliki ini cinta sama Allah. Ketika kita sholawat, yang kita miliki itu cuma cinta sama Nabi Muhammad. Cuman apa ya, mengobati rindu yang gak tertahan. Orang yang paling tahu rasanya rindu ini ada 2 atau 3 orang. 2 orang lah yang wajar. Yang pertama anak pondok yang arang didiri wong tuanya, mesti kangen wong tuanya, sumpah minimal pengen mulai. Ini tahu bagaimana rasanya rindu dan iri ketika temannya didatangi orangnya, ya Allah, wong tua ora pikir aku tenanan. Wah, aku tak kau diri. Oh, ada 3 orang. Yang kedua ahli kubur. Ahli kubur ini jangan kira ndak rindu sama anak-anak ya. Orang tua kita nih rindu sama kita. Oh, anakku kok ora teko-teko to. Di warisannya kayak kakean. Marahi lali. Ngerti yo tak sedekah ki. Ahli kubur ini rindu sama orang-orang yang pernah dicintai. Ketika malam Jumat temu-temu di atas di sana. Untuk cuma temu-temu di sana. Belajar boleh. Pak kok boleh Pak bagi wae, engko tak parani. Coba ada yang berani didatangi babalnya, kamblai itu datang ke rumah. Biasanya orang-orang dulu kalau ada bom lagi yang baru bangun listrik, baru teko didunangi sisuk ziarah. Orang-orang anak pondok ahli kubur ini memiliki orang-orang yang mengetahui rasa rindu. Sama satu lagi orang yang di penjara. Ini kalau didiri keluarga itu senangnya luar biasa. Kayak anak pondok. Rindu ini harus ditanamkan di dalam hati kita. Rindu sama Nabi Muhammad harus ditanamkan di dalam hati kita. Saya ketika masuk ke anak-anak kecil main hadron ini, alhamdulillah dolanan mercon. Nah, lewat di sana ada anak kecil yang mainan limpahan di oh ya jauh itu mainannya gitu, jalan-jalan. Alhamdulillah anak-anak kecil mulai sekarang dikenalkan sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kerinduan ini harus dipupuk dari kecil. Di daerah Hadromut sana, kalau anak perempuan ditanyai, kamu cantik nggak? Kamu cantik kayak siapa cantiknya? Saya Guna Fatimah itu Zahra. Coba sekarang, kamu cantik nggak? Iya cantik kayak siapa ibu? Pada ibu Rafatul Ayu. Karena yang dikenalkan ya cuma ibu sama baik. Coba yang dikenalkan saya Guna Fatimah itu Zahra, yang dikenalkan Siti Aminah, yang dikenalkan saya Guna Khadijah, yang dikenalkan saya anak Aisyah. Ditanya kamu cantik kayak Sayyidatina Fatimah, kenapa? Karena aku pengen kayak gitu. Anak kecil juga kamu gantengnya pengen kayak Sayyidina Ali, Bapak kayak siapa Sayyidina Husain. Karena yang dikenal sahabat-sahabat Nabi yang mulia, warga Nabi yang mulia. Ketika dikenalkan seperti itu, hidupnya punya idola
ialah sahabat Nabi, punya idola Nabi Muhammad, punya rindu sama Nabi Muhammad. Yang kerinduan ini mau dibayar berapa miliar pun tidak ada bayaran. Kalau dari kecil sudah ditanamkan cinta Nabi Muhammad, gede pasti ditanya, pasti kita. Karena Nabi Muhammad mengajarkan kita, kamu mandiri arti, wajah kamu manusia. Kita inilah apa-apa yang ada di dunia ini, saya makhluk yang ada di langit akan mencintai kalian. Rasulullah mengajarkan khairun nas anfa'uhum nas. Rasulullah mengajarkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Orang-orang yang diajarkan untuk cinta Nabi Muhammad akan buat senang Nabi Muhammad dengan cara mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu ini harganya mahal. Rindu ini lebih mahal dari dunia dan seisinya. Tidak ada balas. Karena rindu ini dibawa hidup, dibawa mati, dibawa ke akhirat, dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bakal dilepas ini cinta kepada Rasulullah. Sahabat ketika berkata, apabila di surga tidak ada Rasulullah, aku malas masuk surga. Karena kenikmatan memandang Rasulullah itu lebih nikmat daripada masuk dalam surga. Kalau kita ini kan agak pengen masuk surga, orang laki-laki ketemu bidadari. Kalau yang perempuan biasanya pengen punya perabotan dari emas-emasan. Ada ulama dari Nigeria cerita, wahai saudara-saudara, lagi ceramah ulama ini. Nanti ketika di surga, seorang laki-laki ini dikasihkan istana yang luas luar biasa. Di pintu gerbangnya disambut bidadari. Ini ulama Nigeria. Bidadarinya putih luar biasa, cantik luar biasa. Otot-ototnya ketok biru. Ada orang yang ototnya biru, kecuali orang tua yang rada putih, ototnya ketok semua. Ketika itu masuk, kamu bidadari saya, bidadari kamu ada di dalam. Masuk ke pintu istana. Di situ ada bidadari wanita yang cantik luar biasa. Ketika itu dibilang, kamu bidadari? Oh enggak, bidadari kamu ada di dalam baik tuanku. Buka pintu masuk ke ruangan, luas ruangannya. Di situ ada bidadari yang lebih cantik daripada yang di depan. Kamu bidadari saya? Bukan, bidadari Anda ada di dalam baik tuanku. Masuk ke ruangan, ada sebuah kamar yang besar, depannya ada pintu. Di situ ada wanita cantik. Wahai wanita, apakah engkau bidadari? Bukan, bidadari engkau ketuanya ada di dalam. Pas dibuka ada bujuni. Wah, bujuni mana? Nigeria kan wong ireng-ireng deh. Terus akhirnya orang-orang yang hadir bilang, Syekh, itu ketoknya hadisnya perlu dicek lagi. Soalnya apa tadi? Wah, itu balik-balik ngomong-ngomongnya ngono. Cuma ketahui ya, seorang wanita, seorang istri nanti ketika di dalam surga akan dijadikan Allah ratunya bidadari. Kalau solehah, kalau solehot enggak. Solehat ini ketolerannya mengumbar Allah. Solehot. Kalau solehah rapi sama suaminya luar biasa, jadi perempuan ini nikmat luar biasa. Apalagi bulan Ramadan ganjarannya bisa bolak-balik umroh haji. Dan dia akan sahur suaminya ikhlas, bukan pernah pahalanya umroh haji diterima sama Allah. Buatkan sahur, buatkan buka, pahalanya umroh haji cara baik diterima sama Allah. Seorang wanita, coba lagi-lagi tak umroh haji umroh 35 yuto itu urung karuan ditompo. Kalau wanita diterima selama ikhlas dan melayani suaminya dengan baik. Seorang perempuan buatkan kopi suaminya, pahalanya seperti ibadah setahun.
tanggane ngeyel. Cuma jangan main-main laki-laki terus sak mau-maunya sendiri tidak. Sebaik-baik laki-laki ialah yang baik sama keluarga. Didik keluarganya, didik anaknya, nyayangi istrinya. Rasulullah ini bukan seorang suami yang galak, dikit-dikit nyentak makanan apa nanti itu Rasulullah ini disuguh sama istrinya ini cuman roti sama cuka. Ini bilang seenak-enak makanan lauk adalah cuka. Coba kalau laki-laki zaman sekarang kopi ini rodok pahit mabuk semua atau kopi gulanya kiti. Maka dari itu dengan cinta dan rindu sama Nabi Muhammad, mari kita ceritakan sejarah Rasulullah pada orang-orang di rumah kita. Kita ceritakan sejarah Rasulullah pada anak-anak kita. Biar apa? Biar mereka mengidolakan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita tutup dan sebelum kita baca doa, saya pengen menyumbangkan suara saya yang tak merdu buat didengar jenengan-jenengan yang bisa ikut bengok. Karena yang namanya cinta ini masing-masing. Ada yang cinta ini kalau cinta sama orang tersebut senangnya teriak-teriak. Ada yang cinta kalau mau itu ya. Ada yang bengok-bengok. Ada yang ini saya nggak bilang tidur ya. Khusyuknya akan kemana? Orang turun dia Kang, wis rampung malu. Sakit rindunya luar biasa. Ini saya ada qasidah favorit buat saya ya. Dan mudah-mudahan bisa dinikmati bersama. Nah kan kalau dituduh ini kalau enggak habis ini saya mukah ya. Ini masalah bibir udah garing, tenggorokan siti maneh. Ya Rasulullah, Allahumma shalli alaihi salamun alaik ya Rafi'a sani wa daraji Rabbana alamin ya Uhayna John niwal karani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azam
akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.